Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang beranggotakan Friska Maulani Agustin, saya sendiri sebagai moderator, Indra Larasati, Jihan Putri Sali, Nasya Putri Fadilah, dan Nur Laili Nandayani. Next. Arti Pancasila. Arti Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dua kata, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Yang kedua ada sejarah Pancasila. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan falsafah negara Indonesia. Selama 4 hari, para tokoh perumus Pancasila yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Abdullah Wahid Hashim merumuskan 5 asas untuk negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas Indonesia yang ia sebut Pancasila. 5 asas yang disampaikan Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, dibentuklah Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Mister A.A., Paramis, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzafir, Abu Salim, Ahmad Subagjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Next. Yang ketiga yaitu makna Pancasila. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya ada lambang dari setiap sila. Next. Yang pertama ada bintang. Arti dari bintang yang berwarna emas itu diartikan sebagai cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Selain itu, bintang emas juga mengandung maksud bahwa Indonesia beragama dan religius, di mana setiap rakyatnya berhak beriman dan bertakwa kepada Tuhan dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua ada rantai. Rantai yang berwarna kuning dengan latar belakang merah melambangkan sila kedua. Nah, mata rantai ini berbentuk persegi dan juga lingkaran, yang artinya jika persegi itu melambangkan pria, sedangkan mata rantai yang bentuk lingkaran itu melambangkan wanita. Hal ini menandakan kesetaraan gender antara pria dan wanita sebagai hubungan manusia yang saling membantu. Yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin yang memiliki akar menggantung sebagai representasi bahwa Indonesia memiliki beragam latar belakang budaya yang berbeda-beda. Arti pohon beringin sendiri merupakan tempat berteduh dan berlindung. Yang keempat ada kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, dan dari situlah filosofi sila keempat diambil. Sebagai manusia yang selayaknya bersifat serupa, pengambilan keputusan sebaiknya harus dilakukan melalui musyawarah. Yang kelima ini ada padi dan kapas. Padi dan kapas diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Lambang ini juga mengartikan bahwa adanya
tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya ada bunyi dan makna setiap sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ia memiliki makna percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang memiliki makna mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Dan yang ketiga, ada persatuan Indonesia yang memiliki makna menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki makna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain. Sekian dan terima kasih.